Pada kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah nyata yang menceritakan tentang kisah pilu seorang perempuan tua yang menjadi korban cinta. Kisah ini dinukil oleh Syekh Abdul Hamid Abid Al-Maslami. Namun sebelum itu, Mimin mengajak kalian untuk like, komen dan subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Baik, kita simak kisah berikut ini. Pengkhianatan sang kekasih, begitulah judul kisah ini. Air mata terus mengalir dari kedua mata tetanggaku yang sudah tua. Aku selalu melihatnya berada di jendela rumah. Kedua matanya seperti menyiratkan kesedihan dan luka mendalam yang dideritanya. Luka itu seolah-olah telah merobek seluruh tubuhnya. Setiap hari kerjaannya hanya melamun, dan pikirannya selalu kembali dan kembali pada masa lalunya. Tak terbayangkan seberapa jauh kesedihan yang dideritanya itu. Semasa belia, wanita ini tergolong gadis yang patuh dan berparas cantik. Dahulu dia berangan-angan mempunyai seorang suami, keluarga, rumah dan seisinya, serta seorang pembantu. Sayang, angan-angannya saat ini hanya tinggal impian. Dia pun sadar atas kenyataan pahit yang dialaminya. Dia kembali memandang jendela rumahnya. Terbayanglah dalam pikirannya gaun pengantin. Ketika itu dia teringat akan kelalaiannya menghabiskan waktu dengan membaca berbagai majalah dan mencari apa yang menurutnya layak diikuti. Dia memandang jauh ke langit, sementara air mata terus membasahi pipinya. Lamunannya terus berlanjut. Dia teringat dengan semua sebab penyesalan dan kesedihan yang menimpanya saat masih gadis. Suatu hari, ibu, ayah, dan adik perempuannya pergi ke pasar. Tetapi, si gadis enggan untuk ikut bersama mereka. Setelah mereka pergi, telepon rumah berdering. Dia pun cepat-cepat mengangkatnya. Ternyata yang menelepon adalah teman perempuannya. Temannya ingin mengajak si gadis pergi refreshing, sekadar untuk ingin berjalan-jalan ke beberapa tempat yang belum pernah dikunjungi. Tanpa ragu, dia pun menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, temannya datang. Mereka pun pergi bersama. Di perjalanan, mereka berdua berbincang-bincang ngalor ngidul. Ketika itu, temannya menawarkan seorang pacar untuknya. Bagaimana mungkin aku mengkhianati kepercayaan keluarga yang telah diberikan kepadaku? Tolak si gadis. Ah, basi, aku nggak suka mendengar itu, balas temannya. Kemudian, teman si gadis menunjukkannya ke suatu tempat. Lihatlah, di sana ada sekelompok cowok. Ayo kita ke sana, sayang kalau kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Ajak temannya merayu. Awalnya si gadis menolak, tetapi, karena terus dirayu, si gadis menurutinya. Mereka pun pergi untuk berkenalan dengan cowok-cowok itu. Setelah berkenalan dan berjalan-jalan bersama mereka, salah seorang cowok memberikan si gadis nomor telepon. Setelah merasa cukup, mereka berdua kemudian pulang. Selepas pertemuan itu, hati si gadis selalu terpaut dengan cowok yang baru dikenalnya. Beberapa saat kemudian, telepon rumahnya berdering. Dia pun mengangkatnya. Ternyata yang menelepon adalah temannya. Si gadis, "Hei, gimana kabarmu?" Temannya, "Baik." Kamu sudah pernah menelepon teman cowok barumu itu belum?" Si gadis, "Belum, aku nggak berani." Teman si gadis terus membujuknya. Akhirnya, hati si gadis luluh. Dia pun berusaha berani menelepon teman cowok kenalannya. Pada awalnya, mereka berdua masih malu-malu, sehingga pembicaraannya terbatas dan singkat. Tetapi, setelah kedua dan ketiga kalinya, mereka mulai ngobrol kemana-mana. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk bertemu. Si gadis pun berangkat pada hari yang telah disepakati. Dia pergi dengan membawa kesucian dan kehormatannya. Tetapi, sepulangnya dan dengamuan itu, dia harus menanggung kehinaan dan beban yang amat berat. Sesuatu paling berharga yang dimilikinya sebagai seorang wanita telah terampas. Apa yang harus dia katakan kepada keluarganya? Hari terus berlalu. Setelah beberapa bulan berjalan, si gadis merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam rahimnya. Hatinya mulai menjerit. Ya Tuhanku, ini adalah buah dari perbuatanku, buah dari perzinaan yang kulakukan. Karena malu, dia melarikan diri dari rumahnya. Dia tak ingin aib itu menimpa keluarganya. Seiring dengan berlalunya hari dan bulan, kandungan si gadis kian membesar. Kini tiba waktu kelahirannya. Dia lalu pergi ke bidan untuk melahirkan janin hasil persinaannya. Setelah semua selesai, dia segera lari tanpa membawa si jabang bayi. Dia pun teringat dengan lelaki yang menjadi penyebab semua kehinaannya. Dia berusaha menghubunginya lewat telepon dan berharap lelaki itu bisa membantu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Lelaki tersebut malah tertawa dan mencemoohkannya.
Ternyata, si gadis bukanlah wanita pertama yang melahirkan anak hasil perzinahan dari lelaki bejat itu. Pembicaraan pun terputus karena lelaki itu menutup teleponnya. Si gadis sangat bingung, apa yang harus dia kerjakan. Karena tak ada pilihan, dia terpaksa meminta-minta. Suatu saat, di tengah pelariannya, keberadaannya diketahui keluarga. Kemudian dia ditangkap dan dimasukkan ke pusat rehabilitasi. Ketika usianya sekitar 30-an, dia bebas dari tempat itu. Selanjutnya, dia mulai bekerja sebagai penjahit. Dia harus menanggung hidup sendirian selama bertahun-tahun. Keluarganya sudah tak mau menerimanya lagi. Demikianlah kehidupannya itu terus berjalan. Air mata tanpa henti bercucuran dari mata seorang wanita tua itu, saat melihat gaun pengantin dan teringat dengan pengkhianatan sang kekasih. Dia lalu tersungkur ke tanah sambil menjerit, "Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah aku." Tidak lama setelah peristiwa tersebut, tetanggaku yang sudah tua itu meninggal. Jasadnya dikubur tanpa ada seorang pun yang menangisi kepergiannya. Akibat perbuatannya di masa lalu, dia tidak bisa merasakan indahnya kehidupan berkeluarga, indahnya mempunyai anak dan cucu, bergaul dan mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Sepanjang hidupnya dia tak pernah mendengar sebuah panggilan agung, yakni kata, "Mama." Semua itu dia korbankan hanya untuk sekali, pertemuan yang lalu, dengan lelaki yang baru dia kenal. Ya Allah, semoga Engkau mengampuninya. Nasibnya sungguh malang di dunia, mudah-mudahan dia tidak merugi di akhirat nanti. Saudaraku, apakah kalian sanggup menghadapi penyesalan yang begitu besar seperti wanita tua itu? Dia meneguknya sepanjang hidup hanya karena sekali pertemuan dengan lelaki pengkhianat. Itulah pertemuan yang diharamkan. Bahkan, pertemuan itu mengharamkannya untuk menikmati kehidupan dunia sepanjang hidupnya. Sungguh, dia telah gagal dalam menjalani hidup ini. Terakhir, saya ingin mengatakan kepada kalian, wahai saudaraku, orang yang berbahagia adalah orang yang selalu mengambil pelajaran dari orang lain. Selain itu, jauhilah teman-teman kalian yang berperangai buruk. Rasulullah pernah bersabda, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk laksana seorang penjual minyak wangi dan tukang las besi. Penjual minyak wangi bisa saja memberimu minyak wangi, kamu membeli minyak wangi darinya, atau setidaknya kamu mencium aroma wangi darinya. Sementara itu, tukang las memungkinkannya untuk membakar bajumu, atau paling tidak kamu menghirup bau tak sedap darinya, muttafaq alaih. Semoga kita semua bisa mengambil faedah dari kisah singkat ini. Amin.